Assalamualaikum. Piye kabare Cah? Penak jamanmu ora? Aku ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung dengan cerita horor misteri kali ini. Aku akan menceritakan manusia penunggu jenazah. Dan jika kalian suka dengan cerita hororku, silakan like dan subscribe ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Eng ing eng. Tati bisiknya, kemarilah Parjo, tolonglah aku. Parjo melangkah, berusaha melangkah, dan ia berhasil. 1, 2, 3, dan ia kini berdiri di depan istrinya yang masih berlutut di lantai. Pandangan mata si perempuan sangat memelas, begitu putus asa, begitu kebingungan, seolah-olah rasa sakit yang tengah ia derita sama sekali tidak ia rasakan. Tangan si perempuan terangkat, lemah dan gemetar. Pucat, jari jemarinya lentik dan lembut tak berdaya, berusaha membelai paha suaminya dan berusaha mendekapnya. Parjo ikut berjongkok. Mereka bertatapan sesaat kemudian, pada waktu yang bersamaan menatap pula bayi dalam pelukan Parjo. Kaki-kakinya terkulai, wajahnya masih menekap di dada Parjo, menekap rapat dari tadi, demikian rapat sehingga anak itu tidak bisa bernafas sama sekali. Seketika dada Parjo tersiap, ia kembangkan kedua lengannya seolah-olah ia ingin menempatkan bayi itu di antara dia dengan istrinya, untuk mereka peluk bersama, untuk mereka kasihi bersama. Namun, yang keluar dari mulut Parjo bukan bujukan sayang, melainkan mati. Hartati terngadah, menatap tajam ke mata suaminya. Ya, suaranya hilang, hilang timbul. Anak kita telah mati, mati oleh tanganku sendiri. Wajah Hartati yang letih dan pucat mengapas kini. Tidak, desahnya lalu. Tidak, jeritnya. Ia sambar anak itu. Ia perhatikan dengan sepasang mata terpentang lebar, memandang tidak percaya. Mulutnya mencercau panik. Anakku, bangunlah anakku. Bangun nak, ini ayahmu. Ini ayahmu anakku. Ia telah pulang. Ia telah kembali padaku. Padamu, pada kita. Anakku, mengapa kau tak menjawab? Mengapa? Mengapa? Ia goncang-goncangkan tubuh bayi yang masih hangat di tangannya. Diam, tetap diam. Jangankan bergerak, tangis pun tidak, nafas pun tak lagi terhela. Parjo berdiri. Ia hanya impian buruk bukan? Ternyata pada diri sendiri. Tanyanya pada diri sendiri. Katakanlah, ini hanya mimpi buruk bukan? Hartati mengerang. Tidak, tidak mungkin. Lalu belakang kepalanya, ia bentur-benturkan ke tembok. Ia benturkan berulang kali sambil menangis terisak-isak setelah puas membenturkan kepala ke tembok. Ia peluk bayi rapat-rapat ke dada, kancing atas kimononya dibuka. Dadanya segera tersembul keluar, keras dan kencang. Ini nak, menyusulah, ayo, jangan menangis lagi ya. Ini, ayo, menyusulah. Lantas Raya memaksakan putik payudaranya masuk ke dalam mulut bayi itu. Ia tertawa, tertawa terkekeh-kekeh, habis tertawa ia menangis, puas menangis ia tertawa. Makin lama suaranya makin lemah, makin lama tubuhnya makin lemah. Akhirnya tubuh perempuan malang itu lunglai, terjerembab di lantai pingsan. Sekujur tubuh Parjo dingin, dingin teramat dingin, lehernya menekuk, memandang ke bawah ke tubuh istrinya, ke tubuh anaknya, sepi menyentak. Lama, lalu, lagi, Parjo
Tubuh istrinya terdiam, masih bernafas, akan tetapi mulutnya mengatup. "Kang Parjo," desah itu terdengar lagi. Lirih, "Sayup, sayup, aku di sini kekasih." Pelan-pelan Parjo memutar tubuh dan ia melihatnya. "Ningsih, aku bukan adikmu, aku kekasihmu, Marni." Nah, begitu. Aku lebih menyukai kau memanggilku dengan nama itu sekarang. Marilah kita tinggalkan tempat ini, sayangku. Tetapi tetapi mengapa heran? Aku toh selalu menyimpan pakaian pengantin yang selalu kukenakan pada malam-malam pertama kita hidup serumah dulu. Apakah aku masih tetap cantik, Parjo? Perempuan itu berputar-putar, perlahan sekali gerakannya, seperti digerakkan gemulai pakaian pengantinnya yang putih gemerlapan. Berkibar lembut, kian kemari. Tubuhnya penuh daya pesona, wajahnya yang cantik, tanpa amak cemerlang, dan disinar ajaib mengelilingi dirinya. Sinar cinta, sinar kasih, Paijo menelan ludah. Kekuatan gaib menarik dirinya untuk mendekati perempuan itu, berusaha memeluknya. Akan tetapi Marni mundur ke pintu. Parjo tertegun. Di sana ia menoleh ke belakang, berada di antara sadar dan tidak. Ia dipengaruhi kemunculan Ningsih Sumarni. Ia justru juga melihat Hartati dan anaknya terbaring diam di lantai. "Sudahlah Kang Parjo, anak itu lebih baik mati daripada hidup terlunta-lunta. Bukankah kita tidak diperkenankan punya anak selama ini? Biarkan ia, sayangku. Biarkan ia tidur tenang dan abadi." Mata Parjo terpantul ke tubuh Hartati. "Ah, kau masih sayang padanya. Jangan membuatnya cemburu dan kembali sakit hati, kekasih." "Hartasti masih hidup, sayang. Ia berlaku bodoh, saraf mata dan otaknya rusak. Ia tidak akan melihat apa-apa lagi. Bila ia sadar, ia tidak ingat apa-apa lagi. Bila kesehatannya pulih, ia akan melupakanmu, melupakan anaknya. Sudahlah, mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini." Parjo menoleh ke arah bayangan putih cemerlang di antara kegelapan itu. "Kau memasuki jasadnya tadi, Marni?" Ningsih Sumarni tersenyum, lembut sekali. Aku hanya meminjamnya sebentar," jawabnya. Parjo menelan ludah. "Ku dengar suaramu tadi, sudah kubilang. Aku meminjamnya sebentar, sayang." Hartati tak begitu kuat. "Aku berhasil menguasainya. Pada saat pertama kali berpandang mata di sini, di ambang pintu ini, ia menunggumu waktu itu, mengira kau yang pulang. Dan kau mendahului aku? Salahkah aku, sayangku?" Senyum di bibir merah mereka itu mengembang. Parjo menarik nafas. "Salah," jerit hatinya yang nyeri. "Kemana aku akan kau bawa?" tanyanya. "Kemana jauh? Jauh, sayangku. Jauh ke tempat di mana kita hanya hidup berdua." "Kemana aku akan kau bawa?" tanyanya. "Kemana? Jauh, sayangku. Jauh ke tempat di mana kita hanya hidup berdua. Ke tempat di mana cinta kita akan abadi selamanya. Tidak ada orang yang akan melarang kita untuk memadu kasih. Tidak ada orang yang akan mengurut dada. Karena ingat, kau dan aku satu susu dari seorang ibu. Oh, tidakkah semua ini begitu menyakitkan, Parjo?" "Tidak," suaranya berubah kecewa. "Kau lari ke perempuan lain. Aku tak mampu berpisah denganmu, tak sanggup melihat kau dalam dekapan perempuan itu. Lalu aku pergi ke rel itu. Sudah kau dengar ceritanya, bukan? Sesaat aku masih ragu-ragu, dan ketika kereta api itu datang, aku tidak terjun ke depan, tetapi juga tidak mau mundur. Maka aku disambar oleh moncong lokomotif yang mengerikan itu. Dan
Dan sepasang mata perempuan yang masih berputar melayang-layang itu berkilat-kilat. Sesuatu yang lebih mengerikan telah menimpaku, kekasih. Sesuatu yang lebih mengerikan. Parjo mengulang dan tidak sadar. Ia terus melangkah menembus kegelapan. Subuh di luar rumah, sepi dan dingin. Tetapi ia tidak merasakannya. Ia hanya melihat bayangan kekasihnya yang mengenakan pakaian pengantin yang cemerlang itu. Ia mengikutinya dan tidak teringat sama sekali untuk bertanya lagi kemana mereka akan pergi. Marni merintih, sedih katanya. Laki-laki itu telah menjamah tubuhku. Kecemburuan meledak di dada Parjo. Laki-laki? Laki-laki yang mana? Marni tertawa kecut. Aku tak usah kau berprasangka buruk. Aku hanya mencintai dirimu seorang, hanya mau dijamah oleh kau seorang. Tetapi laki-laki itu, aku tidak sanggup melawan kekuatan dahsyat yang terpancar dari sorot mata, yang mengalir lewat tetes-tetes darahnya. Lagi pula, aku terpaksa menyerah dengan syarat ia mau membangkitkan aku kembali untuk bisa menemuimu. Dan siapa laki-laki itu, Marni? Kurdi. Parjo tertegun. Waktu itu ia tertegun tepat di tengah jalan besar yang lengang. Tak jauh dari sebuah pengkolan, ada suara menguruh dari kejauhan. Lalu sinar lampu yang samar-samar. Maksudmu, si penunggu jenazah? Dengan Parjo, Marni mengangguk. Tetapi kapan, Marni? Bukankah kau belum pernah malam itu, kekasih? Malam di mana kau tidak mau melihat jenazahku? Malam di mana kau justru lari bersembunyi di rumah orang lain, meninggalkan aku di kamar sendirian dengan si penunggu jenazah? Seharusnya kau melindungiku. Ia tak akan berani berlaku tak senonoh. Andaikan kau ada di dekatku. Bangsat, Parjo memaki. Akan kubunuh binatang itu. Kita, sayangku, kita akan sama-sama membunuhnya. Arwah kita harus bersatu. Kutuk yang menimpa diri kita akan merupakan kekuatan ampuh yang tidak akan mampu ia tolak. Arwah, maksudmu aku? Marni mengikik, dan sinar lampu itu mulai berputar di pengkolan. Suara mengguruh itu telah menderu disertai suara mendecit-decit lengking. Bunyi ban beradu dengan aspal oleh tekanan kekuatan berlari yang tidak dikurangi. Parjo mendengarnya, mengetahui bahaya yang mengancam, tetapi sesuatu membuat ia tetap tertegun di tempatnya, berdiri. Sesuatu yang mengerikan, perwujudan Ningsih Sumarni yang cantik jelita dalam pakaian pengantin dan berkibar-kibar cemerlang. Tahu-tahu saja telah merubah jadi perwujudan mayat Marni yang rusak, terbungkus kain kapan, porak-poranda. Ikutlah denganku sekarang, Parjo, jerit si perempuan lengking, disusul oleh tawah mengikik. Bayangan makhluk itu lenyap dan bayangan lain muncul. Sebuah benda besar dan hitam. Tak ubahnya makhluk raksasa yang kejam dan tidak kenal ampun. Parjo menjerit. Bunyi rem terdengar mendecit-decit, terdengar suara benturan keras. Dan sebuah truk pengangkut kayu tiba-tiba berhenti lebih dulu menyeret tubuh Parjo yang luluh lantak sepanjang beberapa meter. Seseorang melompat turun dari dalam truk, berlari ke belakang, dan melihat mayat yang hancur berlumuran darah itu. "Ada apa?" seru seorang lainnya yang ikut turun. "Celaka," bisik orang pertama. Sebuah pintu dari rumah terdekat dibuka dengan tiba-tiba. Ada cahaya lampu menerjang ke arah jalan. "Wah," dengus orang pertama yang keluar dari truk dengan suara cemas. "Ayo, cepat naik kembali." Dan begitu mereka telah berada di tempat duduknya masing-masing, mesin truk kembali menderu dan makhluk raksasa yang besar berat itu kabur dengan kecepatan tinggi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritaku hari ini. Ambil hikmahnya dan buang buruknya. Terima kasih kalian telah menyimaknya sampai sekarang.
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, kecuali kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Besar. Supaya tidak ketinggalan lanjutan dari kisahku ini, kalian subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.